Judul: Haji Karena Gengsi. Di sebuah desa yang tenang di Jawa Tengah, tinggal seorang pria bernama Pak Karim. Ia adalah seorang pedagang sukses, memiliki rumah besar, mobil mewah, dan dikenal sebagai orang paling kaya di kampungnya. Namun, di balik hartanya, Pak Karim terkenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Suatu hari, Pak Karim mengumumkan bahwa ia akan menunaikan ibadah haji. Akhirnya, aku juga jadi haji. Biar semua tahu siapa yang paling hebat di kampung ini, katanya sambil tertawa di warung kopi. Ia bahkan mencetak spanduk besar bertuliskan, "Selamat Jalan Haji Karim, kebanggaan desa." Namun, niatnya bukan karena Allah, melainkan karena gengsi dan ingin dipanggil haji agar lebih dihormati. Sebelum berangkat, ia sempat berkata kepada seorang pemuda miskin yang mengantarnya ke bandara, "Kalau kamu rajin kerja, mungkin 30 tahun lagi bisa naik haji kayak aku. Tapi ya, itu kalau kamu nggak keburu tua." Pemuda itu hanya tersenyum, menunduk, dan mendoakan dalam hati agar Pak Karim mendapatkan hidayah. Sesampainya di Tanah Suci, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat Pak Karim hendak tawaf, ia merasa pusing luar biasa. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan pandangannya kabur. Ia melihat Ka'bah, tapi seolah tertutup kabut tebal. Ia terjatuh, namun anehnya, tidak ada satupun orang yang melihat atau membantunya. Ia merasa terperangkap di tengah jutaan orang, tapi sendirian. Di malam hari, ia bermimpi dikejar sosok-sosok hitam bertanduk. Dalam mimpinya, ia berteriak minta tolong, tapi hanya terdengar suara tawa mencemooh. Haji karena gengsi. Haji karena pamer. Mana niat sucimu? Pak Karim terbangun dengan tubuh menggigil. Ia mencoba melanjutkan ibadah, tapi setiap kali hendak berdoa, mulutnya kaku. Tidak bisa mengucap nama Allah, bahkan surat Al-Fatihah pun terlupa. Hari-hari di Tanah Suci menjadi mimpi buruk. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya tersiksa. Di Arafah, ketika jutaan orang khusyuk berdoa, ia hanya bisa duduk diam dengan mata kosong. Baru di hari terakhir, ketika melihat seorang kakek tua menangis memohon ampunan, Pak Karim tersadar. Ia melihat wajah kakek itu begitu damai dan bersinar, berbeda jauh dengan dirinya yang penuh kegelisahan. Malam itu, ia sujud lama, menangis. Mengaku bahwa ia datang bukan karena cinta, tapi karena pamer. Ia mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Entah bagaimana, malam itu ia tidur dengan tenang. Paginya, ia bangun dengan wajah yang lebih teduh. Ia bisa berdoa. Ia bisa menyebut nama Allah dengan lancar. Sepulang dari haji, Pak Karim berubah. Ia tak lagi suka pamer. Ia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti, termasuk pemuda miskin yang dulu ia hina. Kini, ia dikenal bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai Haji Karim yang rendah hati.